Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bunda Rahma. Hai Bunda Negara. Kita ketemu lagi di Salma, Siro dan Literasi Ibu Muda. Oke, kali ini Bun, kita mau bahas apa nih? Udah ada jenis banyak buku nih. Jadi ini kan buku premium. Kita mau bahas nih Oke. sebenarnya buku premium itu apa dan kenapa dia tuh mahal. Kenapa beda sama buku-buku yang di toko buku harganya puluhan ribu aja. Kenapa kok ini sampai juta-jutaan gitu? Yes. Oke, kita mulai dari visi. Oke. Oke, ini adalah buku Wahana Bermain Anak Cerdas. Oke. Nah, ini salah satu buku ya. Ini salah satu bukunya dari beberapa buku yang ada. Nah, jadi ini hardcover, terus juga tebal kertasnya. Jadi kalau kita pegang memang beda sih secara kualitas Yes, kertas ya. betul. Nah, kalau misalnya ini ada lagi buku Ini board book. board book, ada Rasulullah di Rumah Kami. Ini tebal banget. Jadi kalau misalnya balita itu kalau gigit masih bisa. Dan Terus- ini digigit-gigit, dibanting-banting tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus kalau misalnya dicoret-coret Bisa itu bisa dihapus. dihapus. Nah, ini namanya board Ini book. namanya board book. Jadi yang Hmm. kertasnya tuh kayak board gitu ya. Yes. Namanya board. Dan satu paket ini isinya 10 buku. 10. Jadi kalau misalnya sekarang nih harga ini sekitar 2 juta. Oke. Oke, sebelum diskon ya. Kalaupun harga ini 200.000, satu biji ini 200.000, menurut aku worth it sih. Karena satu, ini buku digigit-gigit nggak sobek, kecuali kalau digigitnya emak-emaknya ya, gitu sama bayi gitu kan. Terus juga kalau Dan dia kena air liur tuh nggak apa-apa loh. yes, Karena ada lapisan dielap, plastiknya gitu. Betul. Terus kalau misalnya dicoret-coret, karena anak-anak sang coret, bisa dihapus. Dan nggak hanya bisa dipakai satu generasi aja. Oke. Kalau ibunya memang telaten, disimpan bisa buat anak Asli lo, aku beli board book ya. Balita Berakhlak Mulia tuh aku beli 7 tahun yang lalu. Ini masih dipakai sama anak yang nomor 3 sekarang. Wow. Jadi seawet itu. Yes, jangankan itu ya, kalau board book, aku tuh punya Mute, Muhammad Teladan Utama, itu kan zamannya Nagara umur 2-3 tahun lah. Berapa tahun? 7 tahun juga dong. Iya ya, sekarang Nagara 11 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Umur bukunya 9 tahun. Padahal kertasnya kertas biasa loh Yes. kayak gini ya. 200 Bukan gram, paper nggak kertas biasa juga, karena Iya, papernya 200 gram. Maksudnya kertas yang bisa disobek gitu sebenarnya. Betul, betul. Nah, kalau ini buku Sainsku, Sains Quran. Nah, ini Bunda Rahma, jadi dia itu selain memang buku ininya hardcover, terus Memang secara fisiknya tuh beda ya, premium gitu. Yes, Kertasnya. betul. Jadi ini kertasnya tuh agak tebal gitu ya. Tuh. Dan ini loh ada audiobooknya. Jadi, Oke, jadi digital book ya. Di beberapa bukunya Sigma Daensani itu ada digibooknya. Yes. Jadi ini versi aplikasi. Ada yang bentuknya audiobook, jadi kita klik nanti dia ada suaranya aja, tapi nggak ada gambar bergerak. Ada yang ada gambarnya. tapi bergerak. geraknya pelan. Jadi ini ramah untuk anak balita. Karena kan mata anak kecil, otak anak itu sebenarnya belum boleh untuk memproses gambar yang bergerak cepat kan. Jadi gambar tuh pergerakannya kayak cuman gini doang. Gitu doang, atau jalan Yes. tuh pelan-pelan gitu. Karena memang sekarang gitu ya, kenapa gitu anak-anak jadi edik sama gadget, itu kan karena mereka terbiasa dengan gambar yang cepat, jadi menyenangkan mata mereka gitu ya. Tapi ternyata itu nggak ramah otak. Pasif kan otaknya dia. Tuh, jadi otaknya itu pasif. Nah, buku-bukunya SDI kenapa juga itu kemudian disebut buku premium? Karena buku-buku ini juga bisa jadi media sapi gadget. Sapi gadget itu apa? Sapi gadget itu pelan-pelan lewat buku ini karena audiobook ya. Jadi bisa aplikasi, di-download aplikasinya, terus kemudian di-scan, dia ada audio yang bisa didengar, terus juga ada kuisnya. Kalau buku Muhammad Teladan, Kuisnya itu dikerjain di handphone. Oke. jadi anak-anak yang pelan, meskipun sudah edik sama gadget, yang biasanya mungkin nonton YouTube, mungkin Main nonton game. TikTok, main game dan sebagainya, pelan-pelan bisa dialihkan ke aplikasi-aplikasi yang isinya adalah buku. Nah, kalau udah ngelihat dari handphone, pelan-pelan kemudian dia bisa Kita banyakin nih porsi bukunya gitu kan. Karena kalau sekarang kan gadget itu penting ya Bunda Rahma. Iya. Nggak bisa kita Gak ada narik- deh anak yang gak kenal gadget. Yes. Dan kita juga nggak bisa narik gadget. Anak-anak kita biarkan untuk tidak kenal gadget. Nggak Kali bisa. ini nggak bisa. Karena Dan mereka juga sekolah belajar. Oh, pakai terus gadget. ngeliat kita juga tiap hari kan pegang gadget Iya, ya. Karena betul. kerjaan di gadget kan. Bener-bener banget.
gitu. Jadi emang bener sih Sapi Gadget itu kan smooth ya, kayak kita nyapih ASI aja itu kan bukan dengan dioles-olesin betadine, Yes, gitu kan. Tapi kan kita pelan-pelan. Iya, karena kalau misalnya kita langsung tarik, anak akan trauma. Sedangkan manfaat gadget itu banyak banget. Cuman memang anak kecil belum siap untuk itu. Betul. Nah, buku premium itu bisa menggantikan gadget pelan-pelan agar mereka itu tetap main gadgetnya gitu ya, tetap tahu manfaat dari gadgetnya, tapi kemudian bisa juga beralih pelan-pelan ke buku-buku premium itu. Kenapa? Kemudian harganya lumayan. Karena memang secara fisik kalau menurut aku worth it. Nah, itu kalau fisik. Sekarang kalau value Bunda Rahma. Sekarang value ya, tapi sebelum ke value bukunya nih. Jadi kalau buku SDI ini memang spesialnya ya. Biasanya kan kita tahunya tuh yang pakai halal-halal itu makanan atau skincare, ya kan? Tapi buku ini itu halal, semuanya halal. Wow, serius? Apa yang halal? Lemnya halal. Lemnya. Kertasnya itu ada cap halalnya loh. Aku pernah ke pabriknya, pernah juga kan? Kita bareng ya? Yes, Itu ada cap halalnya kan? Ya, Gitu. Jadi little details kayak lemnya, kertasnya itu pun halal gitu, dan proses pembuatannya juga benar-benar memperhatikan adab gitu. Makanya memang ini tuh premium, nggak cuma isinya. Kayak gimana memperhatikan adab tuh? Di buku ini ada nama Allah, ada nama Rasulullah, banyak banget kan. Yes. Itu tidak diletakkan di lantai Bun, tapi diletakkan di atas papan kayu sehingga tidak sejajar dengan kaki. Jadi memang benar-benar adab dari hulu ke hilirnya itu benar-benar dijaga gitu. Dan katanya orang-orang yang bekerja di Syamil, karena kan ini diproduksi sama Syamil lah, pabriknya bareng sama Syamil Quran, itu juga katanya menjaga wudhu ya. Iya, luar biasa banget sih. menjaga wudhu. Dan beberapa buku ya, yang ini gak sih kayak yang Sirah Rasulullah yang terbaru, ini tuh ditulisnya yang mana ya, sambil puasa gitu loh. Ini harus sama ini nih sainsku juga, karena yang gengnya Pak Halvino Berry, penulisnya Pak Halvino Berry ya, ini sambil berpuasa gitu, demi benar-benar menjaga isi value dari buku ini gitu ya. Sehati-hati itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan buku yang ditulis dengan sembarangan. Jadi itu kita baru ngomongin fisiknya ya, lagi-lagi baru fisiknya. Dan emang dijaga banget kehalalannya. Mungkin kalau teman-teman yang baru ngedenger, ih kok overclaim sekali gitu. Tapi emang benar, karena nih teman-teman yang kerja mungkin ya pernah melihat percetakan dan sebagainya, itu kalau kita ngelem itu pasti ada cairan B2B-nya. Yang itu yang murah ya? Iya, karena lem halal tuh udah mahal. Yes, karena si tulang B2 itu bisa jadi lem. Gelatinnya itu bisa jadi lem. Nah, tapi kalau di Syamil, entah itu Al-Qur'annya, entah itu buku yang diproduksi di sana, itu pakai gelatin sapi. Jadi mungkin akan lebih cepat jebol daripada buku-buku yang dari B2. Tapi Masya Allah ya, ini aja sudah berapa tahun tadi? 7 tahun itu masih utuh. Ya, itu kalau board book. Aku buku Muhammad Teladanku, bukan buku yang ini, tapi buku yang sudah discontinue, itu juga lama banget. Itu Nagara 2 tahun dan sekarang udah 11 tahun. Dan masih utuh ya? Dan dibaca loh, bukan dipajang doang gitu, dibaca. Tapi memang aku ngerawat sih. Aku dibungkusin. Kita sayang sih. Iya, karena kan harganya lumayan nih. Iya bener gitu. Nah, itu fisik dan kehalalannya. Iya benar. Value. Terus kan buku premium nih. Paketan. Yes. Mungkin ada yang ngerasa mahal karena masa buku 2 juta sih. Iya, kalau mendingan beli handphone baru gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau dihitung satuan itu nggak mahal loh. Iya, kayak model ini aja. Ini kan sekitar 2 juta nih, kurang lebih lah. Ini kalau diskon jadilah 1,8 misalnya. 1,8. Isinya 10 board book. Yes, ada juga digibooknya. Ada digibooknya, terus ada hadiahnya. Cube gitu. Cube. Apa namanya? Bukan puzzle tapi cube ya? Bener gak sih? Lupa. Ya, nah di buku ini itu tuh kebayang nggak isinya 10, berarti kan kalau dibagi 10 aja 180.000 board book loh. Kalau teman-teman ke toko buku besar tuh, konon yang ada banyak di seluruh kota di Indonesia, itu board book itu harganya di atas 200.000. Aku tuh kalau kesana suka ngeliat jalannya ini ya nak ya, Bunda kan jualan gitu, modelnya sama gitu, tapi beda penerbit gitu aja. Dan aku juga beli beberapa buku impor ya, itu board book ini tuh bisa 250-300 ribu sih. Kan? Dan ada rasa kayak, iya nggak sayang kan, impor lo kebalik loh. Maksudnya kalau buku-buku impor tuh kan sebenarnya isinya malah, aku kan beli buku tentang
suara-suara hewan ya, Yes, buat yes. bayiku sekarang mau 10 bulan. Tapi di situ tuh ada babi, ada anjing, jadi bukunya memang mengenal hewan dan suaranya cuman buat kenalan nama dan suara hewan. Tapi ada babi, kan aku jadi bingung ya, ini tuh babi gitu, jadi aku skip bagian itu, atau ini babi tapi ini haram gitu kan jadinya. Jadi kan bingung ya. Iya. Maksudnya aku nggak mau anak aku terlalu familiar dengan babi lucu ya gitu kan. Tapi kalau di buku Islami, buku dari SD itu insya Allah hal-hal seperti itu nggak akan ada. Betul. Karena isinya benar-benar diperhatikan banget deh gitu. Yes. Mungkin juga ada yang nanya gini, Bunda Rahma, kenapa sih? Ya kita tahu lah, mungkin secara satuan nih buku murah. Tapi kenapa belinya harus satu paket? Biar value-nya tuh utuh. Misalnya, ini ya, ini sirah Rasulullah. Ini diceritain dari prakelahiran. Bahkan prakelahiran itu bukan cuma masa jahiliyah, tapi benang merah antara 24 nabi dan rasul terdahulu. Soalnya ada kan, dulu aku bahkan mikir kayak Rasulullah itu berdiri sendiri, nggak ada hubungannya nih Sama nabi-nabi yang lain ya. Dulu aku mikir gitu loh, parah banget ya. Ternyata enggak, ternyata Emang Anda tuh sekolah umum ya? saya Umum sekolah banget negeri. ya? Saya sekolah negeri bukan dari SD. Jadi ternyata enggak gitu, ternyata ajaran yang dibawa tuh sebenarnya sama gitu kan. Nah itu diceritain dari sini. Oh nabi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, singkat-singkat aja sih karena buat ngambil benang merahnya gitu kan. Yes. Prakelahiran, kemudian masa jahiliyah, kemudian Abraha sampai dengan meninggalnya gitu kan. Nah ini lengkap banget gitu. Dan begitu juga dengan buku-buku yang lain ya, itu memang ceritanya tuh nyambung, ada Jadi, value yang harus utuh. bener. Kalaupun misalnya nih teman-teman ketinggalan satu buku aja, kayaknya nggak lengkap gitu. Makanya perlu lengkap. Oke, kalau ini kan buku Oke, ini memang materi ya. ceritanya general, nyambung. Kalau yang kayak gini, Ini kan bukan buku yang bersambung antara satu judul dengan buku yang lain ya. Kenapa perlu memiliki buku ini secara utuh menyeluruh? Karena satu, kalau kita mau mengikat anak dengan karakter-karakter baik, itu kan nggak hanya satu karakter doang gitu. Yeah. Nggak hanya aku senang berkata baik gitu, tapi juga ada buku-buku yang aku menjaga amanah, aku berkata jujur, Aku takut berbuat buruk apa ya judulnya lupa. atau misalnya juga ada aku tuh sederhana gitu, aku memilih sederhana gitu. Nah dari buku-buku itu jadi memang pemahaman anak tuh jadi utuh gitu. Jadi dia nggak hanya belajar gimana caranya jujur doang, tapi dia juga belajar Amanah, tidak boros. Yes, gitu, berkata baik gitu. Karena kan Rasulullah ngajarinnya nggak jujur doang gitu. Oke, kamu jujur, tapi kamu nggak amanah, sama aja bohong gitu. Atau kamu jujur tapi kamu jorok. Ya nggak gitu, tapi kan itu satu kesatuan. Nah, ini penting banget diajarkan ke anak-anak kita karena dengan pemahaman yang utuh menyeluruh membuat anak kita tuh nggak setengah-setengah belajarnya. Bener. Dan memang pengalaman ya, aku punya buku-buku yang beli satuan itu kayak kurang terus gitu loh. Yes. Dan ujung-ujungnya aku beli banyak. Iya, Ujung-ujungnya habisnya lebih banyak dari buku beli sepaket. Bener banget. Ini true story sih. Yes. Terus kadang-kadang nih kalau misalnya ada bazar buku impor yang itu tuh, itu kan banyak banget yang menawarkan just tip dan aku beberapa kali masuk grupnya itu, sekali orang borong tuh bener-bener jutaan, Bun. Yes. Bener-bener jutaan. Dan itu merasa nggak sayang gitu kan, maksudnya untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk buku gitu. Kenapa orang nggak sayang? Karena mindsetnya ini buku impor, bukunya bagus, berkualitas. Padahal kalau aku pribadi prinsipnya agama itu lebih penting sih untuk ditanamkan. Maksudnya kalau buku-buku impor itu kan kebanyakan pengetahuan yang sebenarnya tuh nanti dia akan pelajari di sekolah gitu. Yes. Atau misalnya kayak gini, belajar tentang dinosaurus nih, ensiklopedia dinosaurus. Anak tuh biar apa sih hafal dinosaurus? Iya. Aku pernah ngomong kayak gitu. Jadi dulu tuh sebelum Nagara aku kenalin tentang Rasulullah, aku tuh beli buku ensiklopedia yang harganya seharga motor. Hah? Seriusan. Jadi kalau misalnya ini harga di bawah motor, gue masih biasa aja. Karena aku pernah beli buku yang ensiklopedia doang nih, itu seharga motor. Dan saat itu motor aku dikasih ayahku gitu. Jadi aku tuh nggak punya motor, aslinya nggak punya motor gitu, dikasih sama ayahku. Tapi aku beraninya beli buku seharga motor. Baik. Yes. Nagara sampai hafal semua jenis dinosaurus. Iya. Yes. Terus kemudian adalah salah satu perekrutku, dia cerita tentang anaknya yang hafal sahabat Nabi. Malu ya. Kok jauh banget levelnya gitu kan. Jadi aku merasa, aduh kayaknya ada yang salah nih. Jadilah kemudian aku simpan buku itu
Aku kemudian berusaha untuk membeli, padahal saat itu juga nggak punya uang gitu untuk beli buku siro. Sampai kemudian ya udah dia jualan dulu, gitu kan, jualan dulu, komisinya baru bisa beli buku. Nah pas dibacain itu mulai 3 tahun, setahun penuh aku berhenti baca buku yang lain dan aku fokus ke buku itu. Jadi mau effort kitanya sih. Amazing. Saat itu mungkin nggak kelihatan ya, saat umur 3 tahunnya Nanggara nggak kelihatan, sama aja. Tapi di usia 11 tahun ini, jadi aku tuh punya asisten untuk bacain buku. Oke. Jadi kalau misalnya adiknya, Bunda, Palestina itu gimana ceritanya? Oke. Nanggara udah bilang, itu terjadi di kisahnya Nabi Musa. Palestina itu turunannya Nabi Yakub. Oke. Aku terbengong-bengong kan, dari mana dia cerita itu? Ternyata dia baca di buku 24 MR, 24 Nabi dan Rasul Teladan Utama. Terus nyambung ke buku Muhammad Teladanku yang memang dulu pernah baca. Jadi udah tinggal dikaitin aja. Padahal waktu itu ketika dia baca sambil lari-larian, sambil lompat-lompatan, dan jaraknya tuh 7 sampai 8 tahun. Sekarang baru kelihatan gitu. Anaknya ngeh dan paham apa yang dia baca. Jadi meskipun anak kayaknya nggak merhatiin pas baca, tapi ternyata dia tuh nangkap loh. Dengan dengar itu dia nangkep ya. Aduh, jangan males deh bacain buku. Yes. Benar. Dan kalau misalnya sekarang ayah bunda yang mikir nih, kenapa ya anak gue kok gadget addict gitu ya? Ya karena jangan-jangan andanya tidak menyiapkan bukunya di rumah. Sakit. Iya kan? Jadi ya anak gimana Emang mau mau suka difasilitasin sih. buku? Ya gimana mau suka buku? Kalau dia di rumah nggak ada bukunya Nggak ada gitu. bukunya. Gimana anak mau suka sayur kalau ibunya nggak masak sayur? Benar. Terus ada kok Bun, buku pelajaran. Gini deh, siapa sih orang yang suka baca dengan membaca buku pelajaran? Yang cinta baca, yang senang baca buku gara-gara buku pelajaran, kayak nggak ada deh. Aku suka baca karena aku baca novel. Iya, novel. Iya kan zamannya kita gitu kan. Nah sekarang anak-anak ya nggak masalah baca novel juga bagus. Cuman kan sekarang agak ngeri nggak sih kalau kita nggak filter dulu gitu. Nah apalagi khusus misalnya anakku yang usianya udah pra remaja tuh, buku-buku ini tuh udah dia tuh kayak baca novel gitu karena iya. kisahnya, karena bahasanya tuh kan enak ya tuh. Yang buku-buku yang tulisan panjang gini ya. Yes. Kalau adiknya yang masih 7 dan 5 tahun itu buku-buku kayak gini aku belajar baca dari buku ini loh. Aku pakai teknik Glendoman. Jadi aku tunjuk, aku senang berkata baik. Jadi ketika aku menunjuk aku, dia udah tahu nih ini aku. Jadi ketemu lagi di sini aku, dia akan bilang saya sama aku, ya. Gitu. Itu teknik apa? Glendoman. Salah satu teknik yang kita tuh nunjuk angkanya aku, kayak pakai logo, misalnya logo Indo, bla bla. Pas itu logonya pas lihat itu. Gitu ya. Jadi dia nggak terlalu mengeja. Iya. Oke, Bunda Rahma ada lagi nggak? Jadi sebenarnya buku premium itu bukan mahal, tapi harganya tinggi. Harganya tinggi itu karena sebanding dengan kualitas yang tinggi. Sepakat, kualitas fisiknya, kualitas penyusunan isinya itu benar-benar diperhatikan hulu ke hilir. Dan aku bisa bilang kalau kita niatnya itu mau beli kertas yang dicetak dengan tulisan itu memang mahal Bun. Tapi kalau kita beli value-nya, kita beli ilmunya, itu nggak mahal. Apalagi buku sirah. Berapa sih harga yang kita bayar buat mengenal manusia terbaik? Masya Allah. Ya aku ingat banget, aku beli buku Muhammad Teladanku waktu itu belum punya rumah, belum punya kendaraan. Buku dulu ya? Buku dulu. Tapi aku nggak menyesali itu loh. Jadi waktu itu juga orang tua sempat bilang, oh kamu beli buku mahal-mahal, rumahnya nggak punya gitu. Apalagi aku pindah-pindah kan, kontraktor. Nah iya, ngontrak kan? Iya dong gitu. Tapi ketika udah punya rumah sendiri gitu, ada kok waktunya kita bisa punya rumah all dari do gitu ya. Tapi momen ketika anak nggak balik, yes, aku tuh berasanya sekarang dibandingin ya anakku juga masih sering nonton gadget, masih main game masih gitu. Dia juga bukan old gitu ya, terus nggak juga, jarang juga baca buku, bahkan kadang main handphone terus. Tapi karena sudah ditanamkan value kayak divaksin. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih ada cerita-cerita tentang lagi bete, tahu dong lagi bete itu yang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, dia udah bilang radarnya nyala ya? Yes. Adiknya bilang gini, Bunda aku nggak mau nikah nanti karena aku maunya sama Bunda, kan anak kecil aja ya. Terus dia si kakaknya bilang gini, kamu nggak boleh gitu, kamu bukan umat Rasulullah. Karena kalau umat Rasulullah itu menikah, sunahnya menikah, laki-laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki. Ada loh kaumnya Nabi Lut yang laki-laki menikah dengan laki-laki, terus kemudian Allah azab. Anak ngomong kayak gitu yang gue juga lupa kapan bacain bukunya. Tapi jadi nyambung-nyambung sendiri ya.
kan kita baca ini kisah 24 nabi. Ini kita udah mau tutup tapi ngobrol aja. Kisah 24 nabi, kisah Rasulullah, terus tentang fitrah itu ada di buku Ensiklopedia Sains Quran. Ternyata nanti dia nyambung sendiri tuh di sini. Betul, betul. Hebat ya, keren. Aduh, bener-bener deh jangan sepelekan kekuatan dan dahsyatnya otak anak ini. Betul. Dan jangan menunda Bunda Rahma. Yang menunda ya. Kenapa aku bilang jangan menunda? Karena mungkin rumah bisa ditunda, mungkin karir bisa ditunda, mungkin kendaraan bisa ditunda, tapi kalau waktu kita baca buku, ngasih value ke anak tentang Rasulullah, kita tunda setahun aja. Bye. Keburu dia ngefans sama yang lain, keburu dia senang sama yang lain. Betul, betul banget. Oke. Kita sudah terlalu lama, Bunda Rahma. Terima kasih ya teman-teman sudah nyimak Salma kali ini. Jangan sampai di skip. Nanti di next video kita akan ngomongin banyak lagi tentang sirah dan literasi ibu muda. Dadah. Assalamualaikum.